Watch People Die. Dibuat pada tahun 2012 sesuai namanya, Watch People Die merupakan tempat di mana para pengguna dapat memposting dan melihat beragam gambar dan video kekerasan dan hal-hal disturbing lainnya. Misal seperti footage kecelakaan, bencana alam, sampai ke yang lebih ekstrim seperti pembunuhan, aksi bundir, dan masih banyak lagi jenisnya. Gambar dan video yang dibagikan wajib kejadian asli, dan parahnya lagi, kebanyakan footage yang beredar tidak diberikan sensor. Hal ini bisa terjadi karena moderasi konten di Reddit pada saat itu masih bergantung sepenuhnya oleh moderator, sehingga siapapun bisa mengupload konten NSFW tanpa langsung dianggap melanggar aturan. Tidak seperti kebanyakan situs short video pada masa itu yang biasanya hanya menyediakan video statis saja tanpa adanya diskusi. Menggunakan Reddit sebagai platform memungkinkan pengguna untuk berkomentar dan memberikan upvote, sehingga terjadi komunikasi yang lebih dinamis daripada hanya sekedar menyaksikannya saja. Selain itu, situs short video biasanya dikenal oleh kalangan tertentu saja, tapi Watch People Die literally sebuah komunitas Reddit yang kalian tahu sendiri bahwa Reddit merupakan salah satu forum internet terbesar di dunia yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Meski dinilai sangat kontroversial, sebagian besar member menegaskan bahwa subreddit ini dibuat sebagai pengingat bahwa hidup manusia sejatinya fana. Selain itu, banyak diantaranya yang berhenti untuk menyakiti dirinya sendiri setelah melihat beberapa postingan dari Watch People Die. Pada tahun 2018, popularitas subreddit ini semakin melonjak dan menarik perhatian media. Akibatnya, Reddit memutuskan untuk mengkarantina Watch People Die. Bukan berarti menghilang sepenuhnya, tetapi lebih disembunyikan dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login serta menyetujui peringatan mengenai isi kontennya. Sampai pada bulan Maret 2019, telah terjadi kasus penembakan massal di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Tragedi tersebut menjadi sorotan dunia karena pelaku menyiarkan aksinya secara langsung melalui Facebook. Rekaman itu menyebar ke berbagai platform sosial media, tak terkecuali Watch People Die. Karena subreddit ini cukup terkenal dengan konten grafik ekstrim tanpa sensor, banyak orang berbondong-bondong mencarinya di tengah upaya penghapusan massal yang dilakukan berbagai platform. Trafik yang semakin tinggi membuat moderator sampai harus mengunci thread video tersebut. Atensi yang begitu meluap dan tekanan dari publik, pada akhirnya subreddit Watch People Die tidak lagi dikarantina, namun di-ban permanen oleh Reddit. Sampai akhir hayatnya, Watch People Die telah berhasil mendapatkan lebih dari 400.000 member. Kiwi Farms. Kiwi Farms, atau yang dulunya dikenal dengan Quickie Forums, adalah web forum yang menjadikan orang-orang tertentu di internet sebagai bahan ejekan. Seiring waktu, aktivitas yang dilakukan berkembang menjadi lebih ekstrim, seperti doxing dan stalking. Bermula pada tahun 2007, ada seorang ilustrator yang bernama Chris Chan, atau yang bernama asli Kristen Weston Chandler. Dia terkenal dengan karya webkomiknya yang berjudul Sonic Chu, makhluk hybrid dari Sonic the Hedgehog dan Pikachu. Karyanya ini dianggap cringe bagi banyak orang, alhasil dia mendapatkan ejekan dari netizen. Chris menganggapnya secara terbuka dengan mengirimkan tulisan dan gambar NSFW kepada orang-orang yang membicarakannya. Bukannya diam, beragam respon dari Chris Chan malah membuat netizen makin semangat untuk menghujat dan memancing reaksinya. Dalam beberapa kesempatan, Chris diketahui membagikan informasi pribadinya secara belak-belakan. Kehidupannya pun perlahan menjadi bahan oleh netizen untuk digali dan dibicarakan. Hingga pada akhirnya, Chris dinobatkan sebagai orang paling terdokumentasi di internet. Ada banyak hal menarik mengenai perjalanan hidup Chris Chan yang mungkin bisa aku bahas di lain video. Tapi yang jelas, orang-orang yang membicarakan Chris memiliki platformnya sendiri yang bernama Quickie Forums. Lalu, pada tahun 2013, sebagian pengguna forum Quickie mulai melakukan pembicaraan di luar topik Chris Chan. Mereka mulai mencari orang lain di internet yang memiliki sifat dan karakteristik mudah untuk dipancing. Fast forward pada bulan November 2014, forum tersebut berganti nama menjadi Kiwi Farms. Di forum ini ada istilah yang cukup umum, LOL cow. Istilah yang dipakai untuk figur internet yang dianggap begitu mudah dipancing atau diejek, sehingga komunitas dapat terus memerah reaksinya. Dari sini, keadaan menjadi semakin tidak manusiawi. Target LOL cows biasanya dari kelompok perempuan, LGBT, maupun kelompok minoritas.
Para user Kiwi Farms biasanya mengumpulkan informasi yang tersedia secara publik, mencari akun-akun lain yang berkaitan, menemukan identitas atau lokasi seseorang, lalu mendiskusikan cara mengganggu mereka. Forum ini secara harfiah pusatnya online harassment. Setidaknya ada 3 kasus bundir yang dikaitkan dengan pelecehan komunitas Kiwi Farms. Forum ini juga tidak lepas dari insiden penembakan Christchurch, Selandia Baru. Owner Kiwi Farms yang bernama Joshua Moon diminta oleh polisi untuk menghapus footage rekaman tragedi tersebut. Namun, Joshua menolaknya secara terbuka dan menyebut kalau Selandia Baru adalah negara sampah. Ada juga kejadian di tahun 2022 di mana salah seorang streamer Twitch asal Kanada menjadi korban doxing dan sweating hingga polisi bersenjata mendatangi rumahnya. Kejadian ini memicu kampanye #DropKiwiFarms untuk menekan perusahaan-perusahaan teknologi agar men-take down forum tersebut. Awalnya, Cloudflare sebagai penyedia layanan situs Kiwi Farms enggan untuk memblokirnya. Tapi karena desakan yang begitu masif, Cloudflare secara resmi memblokir situs Kiwi Farm dari layanannya pada bulan September 2022. Meski begitu, forum ini tidak benar-benar mati. Kiwi Farms masih bertahan dengan berpindah domain dan infrastruktur. Komunitasnya terpantau masih aktif hingga sekarang. Stormfront. Stormfront adalah forum internet yang mewadai diskusi politik ekstrim seperti neonasisme, supremasi kulit putih, antisemitisme, dan berbagai bentuk propaganda rasial. Forum ini sudah ada sejak 1990 sebagai bulletin board system yang digunakan untuk mendukung kampanye David Duke, mantan pemimpin Ku Klux Klan, dalam pencalonannya sebagai senator negara bagian Louisiana. Lalu pada 1995, ketika internet berbasis web HTML mulai populer, mantan anggota Ku Klux Klan yang bernama Don Black mendaftarkan domain Stormfront dan menjadikannya forum publik yang dapat diakses oleh semua orang. Situs ini juga menjadi salah satu situs kebencian rasial terbesar pertama yang ada di internet. Situs ini basically dipenuhi dengan agenda politik yang secara terang-terangan menyebarkan ujian kebencian dan propaganda kepada banyak golongan, terutama kaum marginal, demi menaikkan prestis orang kulit putih. Situs ini mendapatkan perhatian secara luas di Amerika Serikat pada tahun 2000 setelah ditampilkan sebagai subjek film dokumenter yang berjudul Hate.com Extremists on the Internet. Pada tahun 2002, Google menghapus Stormfront dari indeks Prancis dan Jerman untuk mematuhi hukum setempat yang melarang penyebaran materi Nazi dan supremasi rasial. Penelitian terhadap pengguna Stormfront menunjukkan bahwa banyak membernya yang masih tergolong muda. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Berbagai kontroversi pernah terjadi di forum ini. Sejak 2009, pengguna Stormfront telah dikaitkan dengan hampir 100 pembunuhan. Salah satunya Richard Poplawski yang merupakan member dari forum tersebut didakwa melakukan penyergapan dan membunuh 3 petugas polisi. Kasus lain yang berhubungan diantaranya insiden penembakan massal 22 Juli yang cukup terkenal di Norwegia atau tragedi penembakan kuil di Wisconsin pada tahun 2012. Tapi bukan berarti aksi-aksi tersebut disebabkan atau diperintahkan secara langsung oleh member Stormfront. Lalu pada tahun 2017, pernah terjadi aksi unjuk rasa di kota Charlottesville, Virginia, di mana ratusan white nasionalis dan neonazi berkumpul untuk memprotes rencana pemindahan patung Jenderal Konfederasi Robert E. Lee. Aksi tersebut berujung bentrokan dengan kontra demonstran dan menewaskan 1 orang setelah James Aleckville Jr. menabrakkan mobilnya ke kerumunan. Aksi demonstrasi itu kemudian disangkut pautkan dengan Stormfront. Namun, sebagian pengguna forum tersebut justru mengkritik para demonstran karena menggunakan simbol Nazi dan slogan antisemitik yang dianggap terlalu ekstrim serta kontraproduktif bagi gerakan white nasionalis. Domain situs Stormfront sempat dinonaktifkan setelah mendapatkan banyak aduan. Namun, bukan berarti web forum tersebut hilang sepenuhnya. Situsnya sendiri masih ada sampai sekarang. Sejak 2015, Stormfront telah mengumpulkan lebih dari 300.000 member terdaftar, meski jumlah pengguna aktifnya jauh lebih sedikit. The Cannibal Cave. Satu lagi forum diskusi yang muncul di era awal internet. The Cannibal Cave merupakan forum bagi para pengguna untuk membagikan cerita fantasi liar mengenai kanibalisme terhadap wanita. Hadir sejak tahun 90-an, forum ini menjadi tempat bagi banyak orang untuk mengekspresikan sisi gelapnya melalui beragam pertanyaan seperti bagaimana rasanya menjadi kanibal atau bagaimana rasanya dimakan.
Ada juga yang sekedar bertukar ide dengan orang-orang yang memiliki fetish serupa. Forum ini dipenuhi dengan cerita fiksi, gambar, maupun ilustrasi bertemakan kanibalisme. Namun, aktivitas yang sering terjadi adalah roleplay, di mana orang-orang berpura-pura menjadi kanibal atau menjadi korban. Lalu mereka saling membangun cerita melalui balasan forum. Sekali lagi, forum ini murni buah dari imajinasi liar pengguna internet, bukan sesuatu yang mereka lakukan di dunia nyata. Meski begitu, banyak yang salah paham mengenai forum ini. Bagi orang awam, tentunya beranggapan kalau forum ini memang tempat berkumpulnya penikmat daging manusia. Lalu ada juga yang bilang kalau forum ini berada di dark web. Padahal, forum ini benar-benar terbuka untuk publik. Jaringan dark web atau Tor Network baru dirilis awal tahun 2000-an. Semuanya tampak terkendali sampai ada pengguna internet asal Jerman yang bernama Armin Meus. Sejak kecil, dia mempunyai fantasi untuk membunuh dan memakan seseorang. Selama tahun 2000, Armin memasang puluhan iklan di berbagai forum internet termasuk forum Cannibal Cave, mencari pria berbadan tegap untuk disembelih dan kemudian dimakan. Orang-orang pun membalasnya karena mereka menganggap ini hanyalah iklan roleplay yang biasanya beredar di forum underground. Respon Armin yang terlalu serius membuat banyak orang memutuskan untuk berhenti memberikan balasan. Oh ya, di forum, Armin mempunyai username yang bernama Frankie. Lalu ada seorang pengguna internet yang bernama Brand Brandes merespon salah satu iklan milik Armin. Berbeda dengan orang-orang sebelumnya, Brandes menganggap pesan ini serius. Dia tidak ingin dimakan, tapi bersedia untuk dipotong anunya. Setelah bertukar pesan beberapa kali, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di farmhouse milik Armin di sebuah desa yang ada di Rotterdam. Pada tanggal 9 Maret 2001, Armin dan Brandes bertemu secara langsung. Di sana mereka mengobrol, makan, dan meminum alkohol. Setelah itu, Armin benar-benar melancarkan aksi brutalnya, yaitu memotong anu Brandes. Beberapa jam setelah aksinya itu, Brandes dinyatakan tewas karena kehabisan darah. Tubuhnya dijadikan Lego dan sebagian disimpan di dalam freezer. Selama berbulan-bulan berikutnya, Armin mengkonsumsi sebagian daging korban. Aksinya Armin terkuak ketika dia memasang iklan lagi untuk mencari volunteer berikutnya untuk dimakan dan dibunuh. Merasa kalau ini bukan lagi postingan roleplay, salah seorang pengguna internet melaporkannya ke polisi. Singkat cerita, Armin pun ditangkap dan setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan seluruh kejadian mengerikan itu direkam di sebuah videotape berdurasi sekitar 4 jam yang kemudian menjadi barang bukti utama dalam persidangan. Rekaman tersebut tidak pernah dirilis dan menjadi salah satu lost media yang paling mengerikan di internet. Bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa pertemuan Armin Meus dengan Brand Brandes terjadi melalui forum Nuro, bukan Cannibal Cave. Namun karena kasus ini menjadi sorotan internasional dan banyak orang terlanjur mengaitkannya dengan Cannibal Cave, forum tersebut ikut mendapat perhatian besar dan stigma negatif dari orang awam. Tak lama setelahnya, The Cannibal Cave ditutup pada akhir tahun 2002. Gimana menurut kalian?